Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya di channel yang insya Allah antum semua suka, AZ Channel. Dan di hari ini insya Allah kita akan membahas tentang atau mereview tentang dua ayat insya Allah, yakni dari Quran surat As-Sajdah ayat yang ke-21 dan 22. Demikian ayatnya. Oke, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-21 yakni berbunyi walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Dan yang artinya, dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat sebelum azab yang lebih besar. Mudah-mudahan mereka kembali. Di ayat yang berikutnya, yakni yang berbunyi waman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhannya, yaitu ayat-ayat Al-Quran atau yang kitab-kitab terdahulu, kemudian ia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika sesuai dengan tafsir Jalalain di ayat yang ke-21, yakni tadi yang artinya dan sungguh kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat. Maksud dari azab yang dekat yakni azab di dunia, seperti dibunuh, ditawan, ditimpa kekeringan, dan juga paceklik, serta dilanda wabah penyakit. Mungkin mirip dengan yang kita alami saat ini, yakni sedang dilanda wabah COVID-19 yang sampai saat ini belum juga selesai. Selanjutnya, yang berarti sebelum azab yang lebih besar. Azab yang lebih besar yakni azab di akhirat kelak, atau bisa dibilang balasan bagi orang-orang yang berbuat dosa, gitu ya. Selanjutnya, mudah-mudahan mereka kembali, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan azab yang dekat di dunia tadi dengan tujuan mudah-mudahan mereka kembali, yakni sebagian dari mereka yang masih ada, yang masih hidup, semoga kembali ke jalan benar, yakni jalan keimanan. Jadi teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tafsir Jalalain di ayat yang ke-21 Quran surat As-Sajdah. Yang ke-22, ayat ke-22, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhannya, yakni maksudnya ayat-ayat Tuhannya, yakni maksudnya ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ia berpaling daripadanya, yaitu tiada orang yang lebih aniaya daripadanya, ya, tiada orang yang lebih buruk daripada orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah. Sesungguhnya kami akan memberi pembalasan kepada orang-orang yang berdosa, yakni orang-orang yang mensekutukan Allah atau orang-orang musyrik. Ini tafsir Jalalain di ayat yang ke-22. Sedangkan menurut tafsir fi Dhilalil Quran, yakni karya Syekh Sayyid Qutb, berbunyi, beliau menafsirkan yang pertama, dan sungguh kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat, yakni azab di dunia tadi, sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Maksudnya sesuai dengan tafsir dari tafsir fi Dhilalil Quran, di balik azab yang dekat ini, azab di dunia ini, ada nuansa rahmat. Begitu kata Syekh Sayyid Qutb. Karena Allah tidak suka mengadab hamba-hambanya bila mereka tidak pantas diadab, disebabkan oleh perbuatan mereka. Dan bila mereka tidak keras kepala terus-menerus
melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah mengancam mereka dengan azab di dunia hanya untuk mengembalikan mereka kepada kebenaran. Jadi ayat ini memberikan ancaman kepada orang-orang yang terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang azab Allah. Mereka diancam akan diberikan azab yang dekat. Ancaman ini bertujuan agar mereka kembali kepada kebenaran. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada mereka, sehingga Allah memberikan ancaman yang dengan itu tujuannya agar mereka kembali. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Dari sini Syekh Sayyid Qutb menafsirkan, dengan demikian fitrah manusia, yakni fitrah manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yakni menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, fitrah mereka itu bangkit dan sadar kembali. Sadar bahwasanya dia adalah hamba Allah, dan penderitaan azab itu bisa mengembalikan mereka kepada kebenaran lagi. Bila mereka melakukan itu, maka mereka pasti tidak akan ditimpa dengan azab yang menimpa orang-orang fasik yang telah kita saksikan sebelumnya dalam penderitaan mereka yang menyakitkan. Maksudnya, ketika orang itu diancam dengan ayat-ayat Allah tadi, lalu mereka tersadar dari fitrahnya, lalu mereka kembali ke jalan yang benar, maka dari situ Allah tidak akan mengadab mereka sebagaimana azab yang telah diberikan kepada orang fasik. Jadi bila ayat-ayat Allah mengingatkan mereka, namun mereka tetap berpaling darinya, kemudian azab yang dekat pun dapat menyambar mereka. Ketika ia sudah diingatkan dengan ayat-ayat Allah, namun tidak juga sadar, justru malah semakin menjadi kemaksiatannya, maka azab yang dekat pun akan menghampiri mereka. Tapi mereka tetap tidak mau kembali dan mengambil pelajaran, maka pada saat itu mereka adalah orang-orang yang zalim. Sudah diingatkan dengan ayat-ayat Allah, sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika ia berpaling dari peringatan Allah, maka ia akan diberi azab yang dekat di dunia. Dan ketika sudah diingatkan demikian, tetap ia berpaling, maka dialah orang-orang yang zalim. Lalu di ayat selanjutnya, yakni dengan arti, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling darinya. Maka sesungguhnya pada kondisi demikian, mereka telah benar-benar pantas dihukum dengan azab dunia dan akhirat. Orang yang sudah diberi peringatan, namun tidak justru sadar dan kembali kepada fitrah manusia, namun justru ia tetap saja berpaling dari peringatan itu, maka inilah orang-orang yang pantas diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, baik azab dunia maupun di akhirat. Itu penjelasan dari Syekh Sayyid Qutb. Selanjutnya di akhir ayat ada yang diartikan tadi, sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Kata Syekh Sayyid Qutb, alangkah menakutkannya ancaman itu dari Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan maha menyombongkan diri. Hanya Allah yang pantas untuk menyombongkan diri, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha menyombongkan diri, yang mengancam mereka orang-orang yang lemah dan miskin. Manusia itu lemah, manusia itu miskin. Kekuatan kita, harta kekayaan kita adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ancaman yang menakutkan itu. Oleh karenanya melalui dua ayat ini kita dapat flashback kembali mungkin ya. Kita dapat melihat kembali bahwasanya COVID-19 yang ada di negara kita maupun di negara-negara yang lain bisa jadi itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Bisa jadi inilah yang Allah sebut dengan minal adzabil adna, azab yang dekat, azab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dengan tujuan apa? La'allahum yarji'un, agar mereka manusia, kita semua ini yarji'un, kembali kepada jalan kebenaran, yakni jalan keimanan, jalan ketakwaan. Semoga dengan ayat-ayat ini kita semua bisa menjadi sadar dan introspeksi diri, muhasabah diri, mengevaluasi diri kita. Mungkin selama ini kita salah, mungkin selama ini kita tidak pernah mempedulikan ayat-ayat Allah, mungkin selama ini kita sudah berpaling dari peringatan Allah, sehingga Allah belum juga mengangkat virus COVID-19 ini, sehingga kita semua masih merasa susah, merasa sedih dengan adanya virus COVID-19 ini. Oleh karenanya kita semua berharap semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat virus COVID-19 ini, dan untuk itu maka kita seharusnya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, yakni liya'budun. Kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud, berdoa, dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike saja jika kalian tidak suka dengan video ini. Share dan juga subscribe yang belum subscribe. Yang sudah subscribe kami ucapkan jazakumullahu khairan. Banyak-banyak terima kasih atas dukungannya. Ingat, subscribe ya, supaya kita tetap semangat untuk membuat video ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman antum. Semoga apa yang kita sampaikan, kita bahas hari ini menjadi manfaat bagi kita, bagi antum, dan bagi teman-teman antum semuanya. Oleh karenanya, kita akhiri pembahasan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.